Halo guys, selamat datang di channel Kucrit Ogeng. Di video ini Kucrit Ogeng telah merangkum lagi sebuah film bercerita tentang sebuah pulau yang dapat mengabulkan semua fantasi para pengunjung yang datang ke sana. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cigidaw. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang wanita yang berlari sangat ketakutan di sebuah pulau. Kita sebut saja dia Sloane. Sloane mengaku dirinya telah diculik dan tiba-tiba telah berada di pulau tersebut. Sloane yang berhasil kabur langsung menelpon seorang bernama Mr. Rookie. Malahan ternyata dialah dalang dari penculikan Sloane. Dan Sloane pun ditangkap kembali. Scene berpindah memperlihatkan seorang yang sedang sangat gembira bernama Julia. Julia adalah pelayan pada penginapan di pulau itu. Julia sedang menunggu para tamu yang akan datang ke sana. Tak lama kemudian para tamu pun datang menggunakan sebuah pesawat. Semua pelayan langsung bersiap untuk menyambut para tamu di pulau itu. Tamu itu terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan, yaitu Melanie, Patrick, Gwen, lalu JD dan Brex. Mereka disambut baik oleh para pelayan. Dari kejauhan ada seorang laki-laki mencurigakan yang memperhatikan mereka sambil membawa sebilah golok. Kita sebut saja dia Demon. Mereka pun langsung masuk penginapan. Melanie membuka tasnya dan memandangi foto dirinya dengan seorang laki-laki yang sepertinya adalah kekasihnya. Di sana juga Gwen bertanya kepada Julia, bagaimana cara pulau ini dapat mengabulkan semua fantasi dari para pengunjungnya. Julia hanya menjawab itu semua adalah misteri pulau ini dan Mr. Rookie manajer di pulau itu. Lalu Julian pun pergi. Julia terlihat mempunyai penyakit serius guys, karena hidungnya terus mengeluarkan darah dan mulailah keanehan terjadi. Gwen melihat seorang manusia gosong di kaca kamar mandi. Namun manusia tersebut langsung hilang ketika dia menengok ke belakang. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Mr. Rookie bertanya satu persatu kepada mereka, fantasi apakah yang ingin mereka minta di pulau ini. Mr. Rookie pun menegaskan hanya dapat mengabulkan satu fantasi per satu orang. Permintaan pertama dari JD dan Brex. Mereka menginginkan sebuah pesta meriah dengan banyak wanita-wanita mantap di sana. Dan seketika keinginan mereka terkabul dengan dibawa Mr. Rookie ke suatu tempat. Kemudian mereka bersenang-senang dalam fantasinya. Sampai mereka tercengang melihat ada seorang manusia gosong memunculkan diri lalu menghilang begitu saja. Siapakah manusia gosong tersebut? Lanjut guys. Yang kedua adalah Gwen. Gwen mengatakan kepada Mr. Rookie kalau dia memiliki fantasi untuk dapat mengembalikan waktu ketika dia menolak lamaran seorang laki-laki yang sebenarnya dicintainya. Lalu Mr. Rookie pun mengajak Gwen ke sebuah pintu. Ketika Gwen masuk, Gwen seperti kembali ke masa lalu. Di sana Gwen bertemu dengan pacarnya yang telah ditolaknya. Singkat cerita, laki-laki itu kembali melamarnya. Dan tentu saja Gwen menerimanya. Aneh banget kan ya, namanya juga film. Lalu scene berpindah ke Melanie dan Patrick. Mereka berdua membicarakan fantasi apa yang diinginkannya. Patrick mengatakan kalau dirinya sangat ingin menjadi seorang tentara, namun ibunya tak pernah mengizinkannya dan akhirnya dia menjadi seorang polisi. Patrick tidak pernah bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai polisi, dan di pulau itu Patrick ingin menjadi seorang tentara. Giliran Melanie yang mengatakan fantasinya. Melanie dahulu adalah seorang yang selalu dibully oleh salah satu teman dan dia sangat ingin membalasnya. Maka dari itu dia datang ke pulau itu untuk dapat membalas dendam kepada temannya. Di saat itu datanglah Mr. Rookie dan segera mewujudkan keinginan mereka. Dimulai dari Melanie, dia dibawa ke suatu tempat yang di dalamnya sudah ada seorang teman yang sering membulinya dulu. Ternyata teman Melanie adalah Sloane, wanita yang berlari ketakutan di awal cerita. Melanie berpikir itu hanya sebuah hologram dan tidak nyata. Melanie dengan sepuasnya menyiksa Sloane. Sampai akhirnya datanglah seorang psikopat yang ingin merajang Sloane. Melanie pun tersadar kalau semua adalah nyata. Melanie pun lalu menyelamatkan Sloane dan kabur dari tempat itu. Psikopat itu terus mengejar mereka sampai akhirnya Sloane tertangkap. Ketika ingin merajang Sloane, datanglah Demon langsung menuncrep psikopat itu dengan goloknya. Demon mengatakan kalau pulau ini tidak seperti yang mereka kira. Demon ternyata dulu adalah pengunjung juga, namun bukan pengunjung biasa, melainkan Demon adalah seorang mata-mata kepolisian yang sedang menyelidiki pulau itu. Lalu cerita dilanjutkan ke Patrick lagi. Patrick dibawa ke sebuah hutan dengan pakaian tentara dan perlengkapan lengkap.
Dia bertemu dengan sekelompok tentara yang komandannya ternyata adalah ayahnya sendiri. Ayahnya sebenarnya telah meninggal dunia saat pertempuran melawan teroris. Saat itu Patrick mengatakan kali ini ia tidak akan gugur dalam pertempuran karena Patrick akan selalu melindunginya. Scene berpindah ke JD dan Bragg. Mereka yang baik-baik aja bersama wanita-wanita mantap diserang oleh teroris. Mereka pun tertangkap, lalu tiba-tiba datanglah para tentara bersama Patrick menyergap tempat itu. Dan terjadilah baku tembak. Semua teroris modar saat itu, namun anehnya mereka hidup kembali dan menyerang lagi Patrick dan ayahnya. Hingga ayah Patrick modar terkena timah panas dari zombie teroris. Begitu juga dengan JD, dia modar di sana. Lalu dilanjutkan lagi ke Gwen. Tiba-tiba Gwen telah menikah dengan kekasihnya dan telah memiliki seorang anak. Gwen pun sangat bahagia. Namun hati Gwen masih mengganjal karena dia teringat dengan saudaranya bernama Nick yang mati terbakar di sebuah apartemen akibat ulahnya. Gwen pun menemui Mr. Rocky dan meminta dirinya untuk mengabulkan satu fantasi lagi. Awalnya Mr. Rocky menolaknya, namun Gwen berhasil merayunya dan kembali lagi Gwen diminta masuk ke dalam pintu ajaib itu. Ketika di dalam, Gwen sudah berada di apartemennya. Melihat apartemennya terbakar, Gwen berusaha menyelamatkan Nick namun gagal. Gwen pun meminta pertolongan kepada polisi. Ternyata polisi tersebut adalah Patrick. Patrick yang bekerja males-malesan tidak bisa mau menolongnya. Sampai Nick pun tidak berhasil diselamatkan dan harus modar gosong terbakar. Lalu Gwen yang berusaha menolong pingsan di apartemen aneh itu dan diselamatkan oleh Julia dan keluar dari pintu ajaib itu. Scene berpindah kembali ke Damon. Damon mengatakan kepada Melanie dan Sloane, ternyata pulau itu dapat mengabulkan semua fantasi jika pengunjung meminum air ajaib yang keluar dari sebuah batu yang berada di sebuah gua di pulau itu. Damon berpesan jika mereka bisa keluar dari pulau ini, mereka harus memberitahu kepada semua orang tentang pulau itu. Lalu tiba-tiba datanglah psikopat yang menyerang mereka kembali. Damon lalu menyeruduknya hingga mereka berdua terjun bebas ke jurang. Singkat cerita, mereka semua berkumpul kembali. Sloane dan Melanie kembali ke tempat penyiksaannya dan segera menelpon mantan suami Sloane untuk dapat menjemput mereka. Namun gagal ketika pesawat yang dikendarainya untuk menjemput mereka ditembak jatuh oleh para zombie teroris suruhan Mr. Rocky. Mereka semua akhirnya mempunyai ide untuk menghancurkan batu penghasil air ajaib itu dengan menggunakan granat yang dibawa Patrick. Mereka beranggapan jika batu itu hancur, semua fantasi di pulau itu akan musnah. Sampailah mereka ke gua itu, semua orang di sana diganggu oleh makhluk-makhluk aneh di gua itu, kecuali Melanie. Di sana juga muncul makhluk gosong yang pertama muncul di awal cerita. Dia menampilkan wujud aslinya yang ternyata adalah Nick, saudara Gwen yang modar terbakar di apartemen. Disinilah kita dikejutkan, ternyata Nick adalah laki-laki yang ada di foto Melanie yang tidak lain adalah pacarnya. Ternyata Melanie sudah pernah datang ke pulau itu sebelumnya dan meminta sebuah pembalasan kepada mereka semua yang telah membuat Nick modar terbakar. Lalu ketika mereka ingin meledakkan batu itu, datanglah Mr. Rocky. Ternyata dialah yang menemukan keajaiban di pulau itu. Mr. Rocky dan Julian adalah suami istri. Julian yang menderita penyakit berat mati di sana sampai akhirnya Julian bisa hidup kembali akibat fantasi dirinya yang telah meminum air tersebut. Selama dia menetap di pulau itu, fantasinya akan terus abadi. Maka dari itu dirinya mengelola pulau tersebut dan mendirikan penginapan-penginapan di sana. Gwen menyadarkan Mr. Rocky, begitu juga Julia istrinya yang telah mengalami mati hidup berkali-kali hingga Mr. Rocky benar-benar sadar dan mau menolong mereka. Mr. Rocky mengatakan Sloane harus meminum air tersebut. Dia pun langsung meminumnya dan berfantasi agar Melanie modar bersama Nick. Dan semua fantasi Melanie pun akan hilang. Saat itu Melanie melempar granat ke mereka agar mereka juga ikutan modar, guys. Namun berkat pengorbanan Patrick yang menutupi ledakan dengan tubuhnya, mereka semua selamat. Di akhir cerita mereka semua selamat. Mr. Rocky mengatakan kalau Bragg belum melakukan fantasinya karena pesta yang ia jalani adalah fantasi JD. Bragg pun akhirnya melakukan fantasinya untuk dapat JD hidup kembali. Mr. Rocky mengatakan agar fantasinya tetap bertahan, dirinya harus menetap di pulau itu selamanya. Dan ceritanya pun berakhir. Oke guys, sekian dulu alur cerita dari Kucerito Geng. Semoga kalian terhibur. Dari film ini kita dapat menarik kesimpulan, janganlah menjadi seseorang yang pendendam, karena itu bisa merugikan diri kita sendiri dengan sekejap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam KO Kucerito Geng.